Judul dari materi saya yang pertama hari ini adalah tentang Introduction to PHP. Ya. Kata PHP mungkin kalau bagi anak muda itu familiar ya. Kamu sukanya PHP. Janjimu janji yang sering meleset, PHP tok. Tapi yang akan kita bahas bukan itu ya. PHP yang akan kita bahas itu adalah kepanjangan dari Hypertext Preprocessor. Atau sebelumnya dikasih kepanjangan Personal Homepage. Jadi PHP ini adalah jawaban bagi para programmer yang mendambakan source code gratis. Zaman saya kuliah dulu belum ada PHP, adanya ASP miliknya Microsoft. ASP itu kepanjangan Active Server Page. Ya, zaman dulu adanya ASP, kalau mau membuat web pasti pakai ASP. PHP itu baru muncul kisaran tahun 95. Ya, baru mulai dibangun, mulai diawali ya, belum diluncurkan, belum di launching itu 95. Kalau kalian belum lahir 95 ya berarti PHP dirilis kalian masih di awang-awang sana. Ya, belum tahu itu PHP. Nah, dengan munculnya PHP, dengan adanya rilis dikeluarkannya PHP ini, semua programmer bahagia. Kenapa? Karena PHP ini sifatnya adalah open source, gratis. Anda boleh pakai, Anda boleh gunakan untuk membuat website apapun. Websitenya Anda jual, pemilik PHP ini tidak akan minta bagian. Ya, tim yang membuat ini susah payah tidak akan minta bagian. Ya, hanya saja memang beralih dari ASP ke PHP itu zaman dulu sangat sengsara sekali. Karena sesuatu yang baru harus dipelajari dari mulai titik nol lagi. Cara pandangnya beda, cara scriptingnya beda, apa yang harus disiapkan beda gitu. Mungkin bagi kalian yang pernah belajar PHP, oh gini-gini aja kok ribet Pak. Iya, karena masanya sekarang kalian. Masa yang sudah semuanya siap. Zaman dulu kami ASP dengan sistem komputernya seperti ini tiba-tiba harus berpindah ke PHP ya, atau belajar PHP, sesuatu yang baru harus menyiapkan ini itu sangat ribet sekali. Walaupun ribet, tetapi unsur gratisnya ini open source inilah yang membuat kami semangat. Ya. Dan dengan adanya PHP ini semakin banyak ya website-website besar itu yang beralih dari ASP ke PHP karena ASP itu berbayar. Sama seperti Anda membeli OS Windows. Itu harus bayar kan? Kalau tidak bayar berarti istilahnya membajak. Ya. Kalau Anda sudah beli lisensinya baru itu benar. Kalau tidak, bajak. Tapi PHP ini enggak seperti itu. Sampai materi ini saya sampaikan ke kalian, versi PHP yang berjalan sekarang atau sudah rilis sudah mencapai versi 7 yang stabil, saya bilang stabil ya. Karena mungkin sudah akan dimunculkan lagi PHP 8. Tapi kita ngomong yang paling stabil terakhir itu adalah versi 7 dengan macam-macam variannya ya. Misalkan 7.1, 7.2 dan seterusnya. Tapi intinya masih dalam keluarga PHP 7. Nah, apa yang menjadi keunggulan dari PHP? PHP ini yang paling disenangi selain gratis zaman dulu, itu adalah yang kedua, dia berjalan di server. Atau istilahnya adalah server side. Jadi, pada saat saya membuat skrip PHP, kemudian saya taruh di server, halamannya saya panggil atau saya load, apapun itu dijalankan di server. Beda dengan ASP, ASP dijalankan di klien. Maksudnya bagaimana Pak? Klien server. Nah, misalkan Anda membuka halaman PHP, Anda pancing dengan alamat kan? Misalkan Anda masuk ke google.com misalkan, itu dibangun dengan PHP. Maka Anda cukup mengetikkan alamat. Alamat Anda enter, betul. Yang menangani permintaan kalian itu bukan komputer kalian, tapi servernya Google. Setelah ditangani, didapat apa yang kalian minta, itu baru dikembalikan ke kalian. Ya, di mirror ke kalian. Jadi intinya kalian dapat hasil akhirnya.
Semakin bagus servernya, manufaktur servernya semakin bagus, alat servernya semakin bagus, jalur internetnya stabil, maka hasilnya akan semakin cepat. Kalau ASP tidak, kalau Anda meminta sesuatu diproses dulu di komputermu. Server malah tinggal dapat permintaan yang paling bersih. Ya, ibaratkan kamu ngirim barang, ya pajak dan sebagainya itu sudah ditangani oleh penjual. Pembeli itu tinggal dapat angka akhirnya saja, berapa rupiah gitu. Efeknya apa? Efeknya kalau komputer si klien ini komputer yang minimalis, memorinya kecil, prosesornya kecil, dan seterusnya, ASP ini berat sekali. Anda membuka halaman ASP ini kalau di komputer yang seperti itu, bisa loadingnya muter-muter, gak karu-karuan. Tapi apa tidak ada kelebihan ASP? Ada. Kelebihan ASP karena ditangani oleh klien sendiri, maka semua data itu akan tersimpan di komputer klien. Kedepannya kalau mau dipakai, itu data bisa diambil dengan catatan tidak dilakukan clear cache namanya. Kan browser itu kalau Anda buka browser Firefox atau Chrome atau apapun browsernya itu kan ada setting untuk membersihkan cache ya. Memori yang pernah disimpan pada saat Anda membuka situs itu namanya cache. Nah, ASP itu kalau sudah pernah membuka situs tertentu itu akan menyimpan cache. Jadi kedepannya kalau dibuka lagi itu akan lebih cepat. Nah, itu ada kelebihan, ada kekurangan. Tetapi saat ini intinya PHP lebih banyak digunakan programmer ya dibandingkan ASP. Ya, ini beberapa ya betul. Ini ada Mas Munaya cookies. Cookies itu PHP settingannya ada di server, penyimpanannya di server. Semakin bagus server, semakin aman server, maka kemungkinan untuk dibobol, misalkan cookiesnya itu menyimpan password atau apa, itu kecil. Ya, sedangkan cookies miliknya ASP itu ada di komputer si klien. Misalkan komputernya kecolongan, dicolong orang, kemudian diotak-atik ketemu cookiesnya, ya sudah habis. Nah, kemampuan yang lain itu adalah dukungan untuk koneksi ke database. Ya, jadi PHP ini punya dukungan untuk bisa berkomunikasi dengan sekian banyak database, versi-versi database. Ya, ada SQLite, ada IBM, ada DBase, dan seterusnya. Yang paling terkenal dan nanti akan kita pelajari atau mungkin sudah diajarkan Pak Nanang, itu koneksi nanti PHP dengan database MySQL. Ya, ini yang kan kita lanjutkan pembahasannya nanti. Kemudian untuk pembuatan laporan dan sebagainya, pengiriman email dan sebagainya, PHP ini sangat powerful. Kenapa? Karena semua ditangani oleh server. Kita sebagai programmer hanya cukup mancing dengan perintah saja. Perintahnya dikenali oleh server, maka dia bisa menjalankan perintah tersebut. Ya, nah inilah beberapa situs besar yang dibuat dengan PHP. Anda pasti kenal Joomla. Content Management System Joomla, sama seperti WordPress untuk membuat semacam blog dan sebagainya. Nah, ini dibuat menggunakan PHP dan PHP ini benar-benar sangat powerful. Nah, catatan pertama ya untuk kalian, PHP ini harus berjalan di bawah web server namanya. Jadi kalau kalian belajar PHP itu belum menginstal web server, maka jangan harap halaman PHP-mu itu bisa di running nantinya. Nah, web server di sini itu ada beberapa pilihan. Ada miliknya Microsoft Windows, itu namanya IIS. Ya. Kemudian ada yang dibuat oleh pihak ketiga, namanya Apache. Apache ini sudah dirangkum di dalam sebuah aplikasi namanya XAMPP. Dan saya tanya ke Pak Nanang kemarin bahwa apakah SAM ini sudah diajarkan ke IK1, IK2, beliau nyampaikan sudah. Berarti bagaimana install SAM, bagaimana menjalankan SAM, ya, servis apa saja yang nantinya harus diaktifkan itu
harusnya sudah bisa semuanya ya. Kalau belum, ya ini masalah. Kalau sampai belum, misalkan saya punya PC, sekarang saya menghadapi PC ini. Saya mau belajar PHP. PC saya coba saya cek di sini misalkan. Saya cek dengan mengetikkan XAMPP. Ternyata tidak muncul, tidak ada sama sekali SAM-nya. Ya, saya terhambat nanti. Saya tidak bisa menjalankan PHP. Karena PHP wajib jalan di bawah kendali web server. Harusnya Anda membeli sebuah service web server. Namanya apa? Namanya adalah hosting. Setiap bulan ada yang harganya 50.000, ada yang murah, ada yang mahal, ya. Untuk perusahaan ada yang sangat mahal sekali. Ya, seperti itu. Kemudian Anda harus membeli alamat. Alamat website itu namanya domain. Berarti ada dua yang harus Anda sediakan untuk bisa menjalankan PHP, project PHP. Standarnya seperti itu. Tetapi dengan adanya SAM, maka seolah-olah komputermu itu disulap menjadi sebuah web server. Disebut dengan web server lokal. Nah, ini saya jalankan SAM ya. Kebetulan di sini sudah ada SAM, saya jalankan. Nah, sebelum bisa menggunakan PHP, Anda harus memastikan SAM punya atau SAM sudah diinstal. Yang kedua, Anda harus mengaktifkan service-servicenya. Kalau SAM-nya sudah Anda install tetapi servisnya tidak Anda jalankan atau tidak ada running, ya sama saja. Ya, sama saja. Artinya belum ada dukungan web server. Ya, seolah-olah Anda punya komputer server sendiri, tetapi komputernya tidak Anda nyalakan, gampangnya gitu. Ada alatnya, ada fisiknya, tetapi tidak Anda jalankan, ya kan percuma. Berarti setelah diinstal, servisnya harus di running, ya servisnya. Seperti itu ya. Ntar ini SAM saya semoga saja posisinya tidak trouble ya. Kalau sampai trouble nanti, nah seperti ini. Jadi pastikan sudah punya SAM, kemudian Anda jalankan servisnya. Servis yang wajib jalan untuk belajar PHP itu dua. Yang pertama itu Apache. Ya, Apache ini harus Anda start. Pada saat Anda start, itu wajib dia menyala dengan benar. Menyala dengan benar itu bagaimana, Pak? Menyala dengan benar itu kalau muncul seperti ini ya Anda allow ya nantinya. Anda allow dan harus berwarna hijau. Kalau di depan sini ada tanda silang, masih muncul tanda silang, itu artinya apa? Artinya servis ini jalan sementara. Ya. Saat komputer ini restart, kemudian nyala lagi atau shutdown nyala lagi, maka Anda harus melakukan start ini manual. Itu yang disebut dengan servisnya silang. Tapi warna hijau ini menunjukkan sekarang Apache saya sudah running. Satu ya. Kemudian yang kedua itu servis namanya MySQL. Kapan servis ini dijalankan? Nanti kalau saya pengen membuat database MySQL. Ya. Kalau saya belum punya kepentingan membuat database MySQL, boleh tidak dijalankan. Jadi yang utama itu adalah Apache. Apache ini web servernya. Ya, tanda silang di sini tadi sudah saya jelaskan, posisinya adalah agar kalau itu tidak silang, dia bisa nyala otomatis. Tetapi kalau silang, berarti harus dinyalakan manual, maksudnya gitu. Kalau Pak Aris pilih yang mana, nyala otomatis atau manual? Kalau saya pilih manual. Kenapa? Karena kalau nyala otomatis, berarti dia jalan di belakang layar servisnya. Anda restart komputernya nyala, dia nyala. Anda shutdown komputernya kemudian dinyalakan, dia nyala. Kalau saya tidak sedang belajar atau bekerja dengan PHP, tidak bekerja dengan MySQL, berarti kan nyala percuma ya. Jadi sebaiknya ini dinyalakan secara manual saja. Jadi kalau misalkan Anda mau ngerjakan PHP ya buka SAM control panelnya nyala,
maka Anda sudah langsung bisa bekerja dengan PHP. Ya, seperti itu. Oh, saya pengen buat database, MySQL-nya nyalakan. Kalau tidak, ya enggak usah. Jadi kondisional saja, itu saran saya. Ya. Oke, itu cerita tentang SAM. Kemudian, di mana sebuah project PHP itu harus diletakkan? Tadi saya sudah punya SAM, sudah nyala servisnya. Kemudian kalau saya ingin membuat project PHP, tidak sembarangan lokasinya sekarang. Lokasinya harus berada di dalam server web. Sama seperti logikanya gini, saya beli domain, saya beli hosting, saya sudah mengeluarkan banyak uang, maka project saya harus saya upload ke server sana. Tidak bisa masih dalam laptop saya. Nah, ini juga sama. SAM menyediakan Apache. Apache itu seolah-olah server lokal. Berarti kalau saya ingin membuat project-nya harus berada di dalam SAM. Nah, berarti kalau saya ingin membuat project, saya harus mencari posisi SAM saya ada di mana. Kita lihat. Misalkan kita cek drive C. Oh, di sini folder SAM. Ini folder SAM. Folder SAM, ini saya double klik. Masuk ke folder SAM, kita cari folder namanya htdoc. Di folder htdoc inilah nanti saya membuat project PHP atau project web yang nantinya ada melibatkan PHP. Tidak boleh di sembarang tempat. Ingat-ingat ya. Jadi project web yang ada PHP-nya, ya file-file PHP harus saya taruh di sini. Terus kalau sudah masuk di sini bagaimana Pak? Ya buatkan folder project-nya. Misalkan saya ingin membuat sebuah web sekolahan, web sekolah. Nah, kata-kata web sekolah inilah project saya. Kemudian kata-kata web sekolah inilah yang nanti akan saya gunakan untuk memanggil project saya ini di browser. Berarti kata-kata web sekolah ini kalau dalam dunia internet disebut dengan domain. Ya, ini domain. Maka sarannya adalah jangan menggunakan spasi penamaannya. Boleh pakai underscore misalkan. Kalau mau dipisah, web underscore sekolah. Kan tidak ada domain itu ada spasinya, nama domain ada spasinya. Ya. Terus kenapa kok tidak ada com-nya, tidak ada net-nya? Loh, kalau mau ditambahi com.net boleh. Websekolah.net boleh. Websekolah.com boleh. Berarti nanti kalian manggilnya adalah ada akhiran .net, ada akhiran .com. Itu buatan kalian sendiri. Ya. Berarti kalau saya beli domain, kemudian saya disuruh milih domain Anda itu ekstensinya apa? Com atau net atau gov atau apa? Itu sebenarnya di sana itu nama foldernya itu dilanjutkan dengan dot apa. Kalau kalian beli .com ya nama foldernya itu diakhiri dengan .com. Kalau Anda beli .gov ya nama foldernya itu diakhiri dengan .gov. Sama seperti saya membuat folder ini. Ya. Sama seperti saya membuat folder ini. Kemudian Anda sekarang bisa memanggil si project ini. Ya. Anda buka browser, misalkan pakai Chrome, Anda ketikkan servernya dulu. Karena kita pakai server lokal ya, tidak tiba-tiba seperti ini. Web sekolah.net tidak seperti ini ya, tidak tiba-tiba seperti ini. Karena kita menggunakan web lokal, web server lokal, maka harus diawali dengan kata localhost dulu. Ingat-ingat. Jadi project saya nanti bisa saya panggil menggunakan alamat ya URL-nya itu /2 kali. Kemudian kata localhost, kemudian /sekali dilanjutkan dengan nama folder project. Baru di enter. Coba SAM-nya saya matikan sekarang. Ini saya matikan. Ya. Ini saya refresh.
maka yang terjadi seolah-olah Anda punya jalur internet yang putus. Jadi PHP-mu tidak akan bisa jalan. Project PHP-mu tidak akan dikenali. Paham ya? Jadi benar-benar namanya Apache ini sebagai service web itu harus running. Kalau pengen menggunakan PHP di situ. Seperti ini. Loh Pak, kok tidak muncul apa dan apa? Lah, proyeknya kan masih kosong. Belum ada isi apa-apa. Contoh, misalkan saya membuat, ini manual dulu ya. Saya pengen membuat sebuah file. Ya, saya manual dulu, tidak pakai editor apapun. Namanya adalah index.php. Karena kita ngomong PHP ya. Ada pernyataan seperti ini, jawab yes. Nah, ini saya sudah punya satu halaman PHP namanya index. Dan saya refresh di sini. Saya refresh di sini. Nah, kan muncul berarti. Lah kok tidak ada apa-apanya, Pak? Tapi kan sudah beda dengan tadi. Kalau halaman di sini itu namanya bukan indeks, misalkan namanya adalah coba, kemudian saya refresh di sini, hati-hati, dia akan dimunculkan dalam bentuk isi direktorinya. Silakan ini Anda catat benar-benar, Anda ingat benar-benar. Jadi pada saat Anda punya project web, maka folder itu di dalamnya jangan hanya memuat file PHP saja, tetapi wajib memuat file namanya index.php. Walaupun index.php tidak ada skripnya sama sekali. Kenapa? Karena index.php itu bisa melindungi folder project. Kalau tidak ada file namanya index.php, maka folder itu akan dimunculkan, lihatan. Misalkan nanti di dalam project ini ada file A, B, C, D, E, F, G, akan terlihat semua pada saat dibuka orang. Berarti kan project kita nggak aman. Tapi dengan adanya file index.php atau index.html, terserah. Namanya yang penting index. Belakangnya boleh HTML, belakangnya boleh PHP. Maka folder itu akan dilindungi. Jadi tidak akan dimunculkan isinya. Kamu punya apa saja di folder itu tidak akan terlihat. Langsung disembunyikan. Dan cara manggilnya pun cukup sampai sini saja. Beda kalau saya punya file PHP atau HTML, tetapi namanya bukan indeks. Namanya misalkan coba tadi. Namanya coba. Apa yang terjadi? Kalau pengen manggil, ya harus Anda ketik di sini. Kalau tidak Anda ketik, ya tidak akan pernah dipanggil. Ini bedanya file yang namanya indeks dengan file yang namanya selain indeks. Jadi file indeks itu adalah file utama dari sebuah folder project web. Kalau Anda membuat folder web dengan Bootstrap, pasti akan ada file namanya index.html. Pasti itu. Karena itu file utamanya dia. File utama itu maksudnya bagaimana, Pak? File yang walaupun tidak diketik, saya hanya sampai ke foldernya saja, enter. Itu berarti dia menjalankan file index. Pasti itu. Menjalankan file index. Ya, tinggal di dalam sebuah project, kalian punya berapa indeks? Nah, ini yang fatal. Jangan sampai Anda punya beberapa indeks. Contoh, Anda punya gini. Ini fatal. Fatalnya bagaimana? Yang akan dijalankan bingung. Index.html atau index.php karena sama-sama file indeks. Jangan sampai dalam satu folder project itu punya beberapa nama indeks yang berbeda. Karena kalau seperti ini yang kalian lakukan, pemanggilannya harus jelas. Anda harus manggil yang mana? Index.html atau index.php. Ya, karena ini masih perkenalan, benar-benar saya tekankan ke kalian. Ya, biar
jelas. Jadi file yang namanya index itu file utama. Belakangnya HTML atau belakangnya PHP terserah. Tapi dia file utama. Jangan sampai dalam satu folder yang sama dia punya dua indeks. Kalau itu terjadi, manggilnya tidak bisa otomatis. Manggilnya harus Anda ketik. Oh, saya pengen manggil index.html, ya harus dilanjutkan index.html. Index.php, index.php. Tetapi kalau di sini hanya satu, misalkan index.php saja, maka tidak usah saya sertakan index.php pun pasti yang dipanggil pertama kali adalah index.php. Atau kalau yang Anda miliki index.html, pasti yang dipanggil pertama kali adalah index.html. Ya, kita buktikan lagi. Coba, ini saya edit ya, klik kanan, open with Sublime. Saya akan mengisikan sesuatu di sini. Ya, benar nggak bahwa file itu yang dipanggil? Ya, saya akan menuliskan ini adalah file index.php. Ya, saya save. Ini adalah file index.php. Coba kita refresh di sini. Muncul ya. Berarti benar, walaupun tidak saya ketikkan namanya di sini, dialah yang dipanggil secara otomatis. Kalau coba Pak, bagaimana coba? Coba, klik kanan, open with Sublime. Ini adalah file coba.php. Refresh. Tetap yang dipanggil index.php. Kalau mau coba bagaimana? Ya harus Anda ketik. Baru akan jalan. Apa bacanya dimatikan Pak? Mati. Refresh. Deng. Apa yang terjadi? Error. Error. Ini harus saya ulang-ulang terus. Karena seringnya untuk teman-teman semua yang belum punya basic pemrograman, masuk ke lab atau belajar nanti praktek sendiri dengan laptopnya, itu bingung. Kalau masih awal-awal pemrograman. Belum pernah megang pemrograman sama sekali. Ya, ini harus benar-benar tertanam ke kalian langkah-langkahnya ya. Oke. Refresh, jalan. Matikan apa aja? Refresh, error. Jadi kata kuncinya ada di servisnya ini ya. Oke. Nah, ini sudah ya. Saya lewati. Saya lanjut ke dasar pemrograman, dasar penulisan program PHP. Saya sudah punya folder project di sini, namanya websekolah.net. Saya juga sudah punya file-file, ada 2 file di sini. Pertanyaannya adalah, di dalam project PHP, apakah harus selalu filenya .php? Ada yang bisa jawab nggak? Di dalam project PHP, apakah filenya harus selalu .php? IK1, IK2, ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada yang jawab? Jawabannya adalah tidak. Waduh, mungkin sudah formatnya Pak. Mas Rizky Tegar jawab itu. Wah, itu sama dengan wah itu sudah takdirnya Pak. Enggak gitu ya. Pemrograman itu logika. Jadi semuanya ada jawabannya. Jawabannya adalah dalam sebuah project PHP boleh ada file selain PHP ekstensinya. Misalkan saya punya file namanya adalah data tapi ekstensi belakangnya adalah JS. Boleh. Saya punya file lagi yang lain, misalkan file di sini namanya adalah view.html. Boleh. Jadi dalam sebuah project PHP itu malah filenya itu boleh beragam. Kalau Anda balik, nggak berlaku. Misalkan sekarang Anda sedang mengerjakan project Bootstrap, tugasnya Pak Nanang. Coba dalamnya kamu isi PHP. File yang ekstensinya PHP kemudian kamu jalankan, nggak akan jalan.
Kenapa? Karena kalian belum men-setting tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tidak ditaruh di SAM, htdoc, tidak Anda panggil dengan alamat yang benar, dan seterusnya. Biasanya kalau belajar bootstrap saja, belajar bootstrap baru, belajar bootstrap, kalau pengen jalankan filenya bagaimana? Double klik. Tidak diketikkan alamatnya seperti ini kan? Yang kalian lakukan double klik, terus yang muncul alamatnya di sini d.2 slash bla 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 kan gitu, seperti buka file biasa di Explorer kan. Nah, jadi project HTML biasa yang lokasinya tidak berada di dalam service web, tidak seperti ini, itu tidak bisa menjalankan file-file PHP. Sedangkan project PHP yang sudah disetting dengan benar, itu bisa menjalankan HTML, bisa menjalankan PHP, bisa menjalankan JavaScript, dan file-file yang lain yang disupport oleh PHP. Itu kelebihannya. Ya, itu kelebihannya. Jadi jangan dibalik. Kemudian pada saat saya sudah punya file dengan ekstensi PHP, belakangnya PHP seperti ini, namanya index seperti ini. Apakah di dalam sini boleh diketikkan tag-tag HTML? Contohnya misalkan di sini, apakah boleh saya tulis seperti ini? Kemudian saya kasih tutup, gitu kan. Kemudian di sini saya kasih tag head. Dalam tag head ada tag title. Nah, itu ada yang jawab? Betul, Mas. Jawabannya boleh. Jadi file PHP itu di dalamnya boleh Anda isi HTML. Yang sudah Anda pelajari dengan Pak Nanang, tag-tag HTML itu boleh Anda ketik di dalam file yang ekstensinya PHP seperti ini. .php seperti itu boleh. Tapi jangan coba dibalik. Tidak bisa. Dibalik itu gimana? Saya punya file .html, kemudian di dalamnya Anda ngetik PHP, tidak akan jalan. Walaupun sudah Anda taruh di server. Error yang muncul. Karena halaman HTML itu adalah halaman dasar. Kalau rumah, bayangkan rumah, HTML itu pondasinya. Pondasi itu kan diam, jaga saja dia itu diam. Tapi yang nantinya mengatur pergerakan siapapun yang masuk keluar rumah, yang membuat aturan di rumah itu kan manusianya kan, bukan pondasinya. Lah manusia dan aturan itulah PHP. HTML itu pondasi, dinding, atap. Itu HTML. CSS itu warna-warni rumahnya, ukuran pintunya, bentuk rumahnya, itu CSS. Rumahnya sudah jadi, ada pondasinya, sudah berdiri, ada atapnya, ada temboknya, pintunya sudah bagus, semua rapi, warna-warninya sudah benar. Orangnya nggak ada, ya berarti rumah itu nggak ada aturan, belum ada aturan. Lah kalau sudah mulai diisi orang, orangnya boleh ngisi sesuatu ke dalam rumah, perabot, atau orangnya nanti akan memperbolehkan orang lain masuk atau tidak, ada aturannya, bertamu, dan seterusnya. Itulah PHP. Jadi fungsi PHP di dalam HTML dan CSS apa? Untuk membuat website itu hidup. Maksudnya gitu. Jadi kalau kalian membuat website, project website yang isinya hanya HTML dan CSS, ya sama seperti Anda membuat rumah, jadi tapi nggak ada penghuninya. Rumah yang sowung, kosong, tidak hidup. Tapi nanti kalau sudah Anda sisipi PHP di dalamnya, rumah itu akan hidup, seolah-olah gitu. Ada penghuninya, ada kehidupan di situ, pergerakan apa, ya. Jadi akan dinamis, maksudnya gitu. Nah ini gambaran saja ya, gambaran saja biar Anda bisa bayangkan. Bayangkan rumah kosong sudah jadi bagus tapi nggak ada isinya. Itu HTML plus CSS. Tapi dengan Anda masukkan PHP di situ, rumahnya jadi hidup, ada kehidupan di situ. Ya, paham ya? Jadi di dalam file PHP boleh diisi
HTML. Tidak sebaliknya. Di dalam file HTML seperti ini, ya, ini .html tidak bisa diisi PHP. Yang dimaksud diisi PHP itu seperti apa? Diisi tag seperti ini loh. Jadi kalau saya pengen melakukan script PHP, maka saya harus membuka tag PHP namanya. Ini disebut dengan tag PHP. Ini disebut dengan tag HTML. Ini disebut tag head. Ini disebut tag title. Ini disebut tag PHP. Lihat. Ini saya save. Kemudian halaman ini saya jalankan. Halaman ini saya jalankan. Apa? View.html. Enter. Tidak muncul apa-apa. Saya tulis di dalamnya sini ya. Perintah misalkan. Echo. Jangan tanya dulu apa ini perintahnya ya. Ini halaman view. Titik koma. Kemudian saya save. Dan saya jalankan di sini. Tidak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena tag ini nggak dijalankan. Nggak ada artinya maksudnya gitu. Beda kalau tag ini saya cut, saya pindahkan ke sini. Lihat, warnanya berubah. Warna berubah, ini artinya dia dikenali. Jadi kalau saya pengen men-script PHP, saya ulangi, ada tag pembuka PHP, dan nanti ada tag penutup PHP. Ini tag pembuka PHP, ini tag penutup PHP. Di dalam inilah nanti saya akan melakukan scripting. Contohnya saya memerintahkan echo. Echo itu artinya tampilkan di layar. Ya, echo itu artinya tampilkan di layar. Misalkan kata-kata seperti selamat belajar PHP. Nah, kalau sudah, karena ini satu rangkaian perintah, dan saya menganggap ini selesai, harus dikasih titik koma. Itu aturannya. Setiap perintah kalau sudah selesai, harus ditutup dengan titik koma. Echo itu perintah. Selamat belajar PHP itu kata-kata yang mau dimunculkan di layar. Petik ini menunjukkan batas kata-katanya. Titik koma itu batas perintah. Jadi kalau tidak dikasih titik koma berarti asumsinya perintah ini belum selesai. Dia akan mencari perintah berikutnya. Ada enggak lanjutannya ini? Kalau tidak ada, error, masalah nanti. Maka alur pembuatan script PHP, satu, buat file ekstensinya PHP. Yang kedua, ya, yang kedua apa? Buka tag PHP. Buka, tutup. Kalau sudah punya ini, baru Anda melakukan script PHP di dalamnya. Ya, ada echo. Echo ini artinya, nah seperti ini ya. Echo artinya menampilkan tulisan di layar. Lihat. Tulisan ini saya anggap sebagai keterangan saja. Atau komentar. Dalam pemrograman itu ada istilah komentar. Komentar itu adalah ketikan tetapi tidak dijalankan nanti. Nah, untuk membuat komentar di dalam PHP, Anda harus memberikan tanda seperti ini. Jadi ada tanda slash 2 kali, itu artinya tulisan di belakang tanda itu akan dianggap sebagai komentar atau dimatikan. Tidak akan dianggap. Bagaimana Pak kalau misalkan yang harus saya komentari banyak? Misalkan komentar ini saya gandakan ya. Saya gandakan misalkan saya copy paste ya. Saya copy paste banyak. Dan ini harus saya matikan ya, di blok saja. Ini Anda blok. Kemudian pakai kemampuan si Sublime yaitu dengan menekan Ctrl/. Maka dia akan jadi komentar dengan cepat. Kalau pengen membatalkan Ctrl/ lagi sambil disorot. Ya, ini dia akan jadi komentar. Komentar artinya ketikannya ada tapi tidak dijalankan, dianggap tidak ada. Coba kita running. Ya, ini ada di index ya. Index.php. Ini ada di file ini ya. Maka akan jalan.
Lihat, perintah ini akan dijalankan. Ya. Sedangkan yang tadi saya taruh di sini tidak dijalankan. Karena tidak sesuai lokasinya ya. Seperti itu. Nah, ini silahkan Anda catat dalam catatan. Atau Anda baca di dalam modul-modul atau tutorial-tutorial tentang PHP. Ya. Jadi penjelasan dari ini seperti yang barusan saya sampaikan. Kemudian ada istilah namanya embed script. Embed script merupakan istilah yang digunakan di mana script PHP disisipkan di dalam tag HTML. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Saya hapus lagi ya. Saya punya HTML. Ini judul. Ini tag HTML. Saya bisa menyisipkan PHP di sini. Caranya bagaimana? Ya, simple. Anda ngetik HTML itu kalau pengen nyekrip kan berada di dalam body ya, dalam body. Berarti saya mulai belajarnya dari sini. Disinilah saya memanggil PHP. Jadi ada PHP di dalam HTML. Saya punya file PHP, saya isi tag HTML, kemudian di dalamnya saya juga memanggil script PHP dengan tagnya. Tulisan ini ada di dalam body dari apa? Body dari HTML. Titik koma. Ctrl S. Ini disebut dengan embed script. Varian 1. Kenapa Pak? Kok HTML di sisi PHP? Karena bisa jadi saya butuh bootstrap. Contohnya itu. Bootstrap itu kan jalan di HTML. Yang sudah Anda pelajari, Anda sudah membuat desain dari bootstrap, ternyata Anda pengen panggil PHP di situ. Maka caranya adalah pertama harus Anda jadikan file HTML menjadi .php, .html jadi .php. Setelah jadi .php baru Anda bisa memanggil tag PHP di dalamnya. Ini disebut dengan embed. Ya. Kemudian ada istilah lagi non-embed. Non-embed itu berarti tag PHP ini menguasai keseluruhan HTML. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya ini itu letaknya di paling atas dan paling bawah. Maaf. Sini. Nah, kayak gini. Kalau tag PHP itu menguasai keseluruhan halaman, maka HTML ini hanya akan berfungsi. Ini coba saya save, kemudian saya refresh ya. Ini saya save, kemudian jendelanya saya refresh. Masalah, error yang muncul. Kenapa? Karena ini tidak ada artinya. Ini tidak bisa diterjemahkan oleh PHP. Apa ini? Suruh ngapain ini? Depannya kan tidak ada echo, tidak ada perintah. Ini kosongan. Maka yang tadinya tidak ada masalah, karena PHP-nya saya lebarkan posisinya ada di paling atas dan paling bawah, tagnya, saya refresh jadi error. Terus yang benar bagaimana? Yang benar ya semuanya harus dikasih perintah. Ini jadinya. Ya, semuanya harus ada perintahnya ini. Echo, echo, echo. Nah, seperti ini. Tutupnya. Nih. Ini disebut non-embed script. Ya, non-embed script. Ada kalanya Anda bisa menggunakan embed, ada kalanya Anda bisa menggunakan non-embed. Nah, ini sekarang kalau saya refresh,
refresh, jalan. Ya, jadi ada kejadian seperti ini nanti dalam pemrograman PHP. Karena tag ini adalah tag yang kuat. HTML tidak bisa kalau sudah dikurung ini. Beratkan kamu tiba-tiba didekap orang, orangnya kuat sekali ya, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Nah, makanya di dalamnya harus di set. Nah, ini istilahnya adalah non-embed script. Nanti aturannya seperti ini. Misalnya. Ini tadi saya sampaikan komentar ya. Nah, komentar PHP itu menggunakan tadi di blok, kemudian kontrol, kalau bareng-bareng kontrol slash. Membatalkan blok lagi, yang mana kontrol slash lagi. Nah, satu baris saja gimana? Bisa, tidak usah di blok, kontrol slash. Kontrol slash. Tapi kalau beberapa, Anda bisa blocking dulu baru di kontrol slash. Itu namanya kok komentar. Ya, ini komentar. Terakhir sebelum kita selesai, saya akan cerita tentang variabel dan konstanta. Variabel dan konstanta di dalam pembuatan sebuah pemrograman, skrip pemrograman ini sangat wajar sekali, sangat biasa. Ya, pada saat Anda butuh membuat sebuah variabel, variabel itu adalah wadah yang nantinya isinya itu bisa dirubah-rubah, bisa diganti-ganti. Maka PHP juga punya variabel. Ya, PHP punya variabel. Variabel PHP itu selalu pembuatannya diawali dengan tanda dolar. Ingat-ingat ya. Jadi kalau pengen membuat variabel di PHP, ya, ini kita ngomong variabel dulu ya. Variabel itu pembuatannya menggunakan tanda dolar. Nah, dolar baru namanya apa? Nama misalkan. Nama karyawan. Ya. Tidak boleh, ini saya Ctrl S, saya refresh ya. Saya refresh. Benar. Kalau pengen diisi langsung bisa. Nama karyawannya Aris. Kemudian tampilkan di layar. Tampilkan nilai ini. Tampilkan nilai ini. Maka muncul. Yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak boleh membuat variabel yang diawali angka dulu. Misalkan seperti ini. 2 nama misalkan. Maka yang terjadi apa? Salah. Yang betul bagaimana? Yang betul nama 2. Seperti ini ya. Tuh, ini betul. Kalau mau di echo di layar nama 2 titik koma, maka akan muncul. Nah, ini penamaan variabel. Kalau variabelnya berupa angka bagaimana? A 1, B sama dengan 2. B adalah A saya tambah dengan B. Ya bisa-bisa saja, ini seperti biasa ya. Dan echo C. Nah, di sini kita akan dapat angka 3. Ya. Jadi untuk pembuatan variabel seperti ini dulu. Sedangkan untuk materi tentang konstanta akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Ya, untuk tugasnya apa Pak yang harus kami kerjakan? Lihat di Google Classroom ya. Saya sudah buatkan di sana perintah suruh ngapain. Intinya nanti yang ada hubungannya dengan variabel ini diisi apa, dihitung seperti apa, kemudian ditampilkan seperti apa. Hanya itu saja sesuai dengan materi kita hari ini. Ya. Untuk pertanyaan boleh langsung diajukan ke saya tapi via grup ya, grup WA boleh atau ke Asdos ya. Kapan waktunya? Silahkan. Pada saat Anda butuh bertanya langsung bertanya saja, tidak masalah.
Kalau saya waktunya cukup, saya langsung balas. Kalau tidak, ya ditunggu. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Asdosnya siapa? Tetap Mas Gesta. Dan hari ini ketambahan juga dengan Mas Yakin untuk asdosnya. Pak, tugasnya dikasih kotak-kotak. Iya, kan Anda sudah dapat materi web design kan? Tadi saya sudah sampaikan PHP bisa dikombinasikan dengan HTML. Anda kan sudah belajar membuat tampilan sih. Ya, materinya kan sudah berjalan cukup lama ya untuk pembuatan tampilan. Nah, itu dikombinasikan nantinya. Buat tabel, nanti isi tampilan tabelnya itu dari PHP. Oke ya. Nanti coba dulu, jangan bingung dulu, coba dulu baru kalau mentok komunikasi dengan kami. Ya. Oke. Itu dulu materi kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.